Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadan Putra, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Jabatan saya entomolog kesehatan terampil dari Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palu, wilayah Kerjaluk. Saya dari kelompok 2, angkatan ke-6, golongan 2. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yaitu tentang environmental scanning dari fasilitator saya, Ibu Femi, Poli I, SKM MKes. Kantor Kesehatan Pelabuhan atau yang biasa disebut KKP merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Kesehatan yang berada di daerah, tepatnya di pintu masuk atau keluar negara, yaitu pelabuhan dan bandara, sehingga visi misi KKP mengikuti visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dimana visinya yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan misinya yaitu yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termaksud swasta dan masyarakat madani. Dan yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir, menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan. Berikut ini beberapa tugas dan fungsi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Nah, tugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan: mencegah masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali. Terus surveillance epidemiologi, kekarantinaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat. Nah, kita lanjut ke fungsi. Berikut ini adalah beberapa fungsi di Kantor Kesehatan Pelabuhan. Yang pertama, pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara. Yang kedua, pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya. Dan yang keempat, pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor. Berikut salah satu contoh jenis pelayanan clearance kapal, di mana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan tugas dan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana saya mengambil contoh dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali. Di sini saya visualisasikan yaitu survei jentik dan pengendalian nyamuk dewasa atau fogging, di mana agar kami bisa menekan timbulnya penyakit demam berdarah, dan survei jentik agar mengetahui tingkat kepadatan jentik tersebut di wilayah kerja kami. Nah, yang berikut adalah survei pes dan pengendalian vektor diare.
di mana kami melakukan pengendalian vektor diare di wilayah pelabuhan dan bandara agar menekan kepadatan vektor diare yang berupa lalat dan kecoa, dan melakukan survei vektor pes agar mengetahui jenis tikus dan mengidentifikasi tikus tersebut agar mengetahui apakah tikus yang didapat berjenis kelamin apa, apakah mempunyai pinjal, dan lain sebagainya. Berikutnya, mengukur kepadatan lalat, di mana petugas mengukur kepadatan lalat untuk mengetahui kepadatan lalat yang berada di wilayah perimeter dan buffer di wilayah pelabuhan dan bandara. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan Omkaba ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan Omkaba impor, di mana petugas kantor kesehatan pelabuhan memeriksa obat dan makanan baik di pelabuhan, bandara, dan alat angkut. Berikutnya, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya, di mana petugas kantor kesehatan pelabuhan memeriksa kesehatan dari kru kapal dan memeriksa kesehatan kapal. Dan berikutnya adalah keterkaitan tugas dan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kantor kesehatan pelabuhan kelas 3 Palu telah menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kesehatan pelabuhan kelas 3 Palu mempunyai visi yaitu tangguh dan prima, serta bisa memberi kepuasan kepada publik serta melaksanakan visi misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Palu sudah mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Karantina Kesehatan atau yang biasa disingkat dengan SINKARKES. Nah, SINKARKES itu adalah merupakan media pencatatan dan pelaporan berbasis teknologi informasi yang membantu kegiatan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan dan saling terkoneksi antar kantor kesehatan pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, kantor kesehatan pelabuhan menggunakan aplikasi sistem informasi PNBP online atau yang biasa disebut dengan Simponi, yang merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran PNBP dan penerimaan non-anggaran. Dan yang terakhir, fenomena dari sisi pelayanan, manajemen kesehatan, administrasi, dan sebagainya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan di unit kerja kami masing-masing. Dan yang pertama, akses internet yang kurang memadai di wilayah kerja kami, yaitu wilayah kerja Luhuk. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat akan informasi. Yang terakhir, serta harus menyesuaikan culture dan budaya setempat di lingkungan kerja kami. Dan yang terakhir, saya berkomitmen cakap dan bijak dalam berdigital dan terus mengikuti perkembangan zaman, dan hal tersebut wujud saya dalam wawasan global digital. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.